sungai memancing ikan, ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan, Assalamualaikum sobat semua. Halo sobat ATR BPN Kanta Tanjung Pinang dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Sri Wahyudi Putri dalam program podcast Kanta Tanjung Pinang. Nah, di podcast kita kali ini kita akan membahas terkait dengan mau sertifikat gratis, ikut PTSL dong. Nah, untuk program PTSL ini atau podcast terkait dengan PTSL ini sudah hadir di narasumber kita yang akan mengulik dan mengupas terkait dengan apa sih PTSL itu, kemudian siapa nih yang menjadi syarat dari siapa nih yang menjadi objek dari PTSL ini sendiri. Nah, Sobat ATR BPN Kanta Tanjung Pinang, sebelum kita memulai nih podcast kita kali ini, kita sapa dulu dong narasumber kita hari ini. Narasumber kita ialah Bapak Yudit Satria SH. Beliau merupakan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang. Halo Pak Yudit. Halo Mbak. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Masih diberi kesehatan nih Pak kita walaupun masih dalam kondisi dan suasana pandemi COVID-19. Nah Pak, hari ini kita akan berbincang nih Pak, membahas terkait dengan PTSL. Karena terkait dengan PTSL ini pun merupakan salah satu program ya Pak ya yang digaungkan di seluruh wilayah ATR BPN dimanapun berada gitu ya Pak ya. Tapi masih banyak nih Pak ternyata masyarakat yang masih belum tahu apa sih PTSL ini Pak, dan kemudian apa sih manfaatnya bagi masyarakat gitu Pak. Sebelum kita mengulik nih Pak, membahas lebih jauh terkait dengan program PTSL ini, boleh dong Pak kasih tahu dulu Sobat ATR BPN nih Pak untuk PTSL itu Pak. Apa sih Pak PTSL itu sendiri Pak? Silakan Pak Yudi. Ya baik, terima kasih Mbak. Yang dimaksud dengan PTSL itu ialah singkatan dari pendaftaran tanah sistematis lengkap. Adapun PTSL itu dasar hukumnya berada pada Permen ATR BPN nomor awal mulanya 12 nomor tahun 2017 yang itu sudah dicabut saat sekarang ini mengacu pada Permen ATR nomor 6 tahun 2018 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Adapun PTSL itu, yang dimaksud dengan PTSL itu adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak untuk semua objek bidang tanah di seluruh Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan yang lainnya disingkat dengan nama itu, yang meliputi pengumpulan data fisik, pengumpulan data yuridis dalam beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Jadi pada intinya PTSL ini merupakan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang ditujukan kepada masyarakat dan gratis, gitu ya Pak ya, dan gratis intinya PTSL ini. Nah, sebelum adanya PTSL ini Pak, masyarakat hanya mengetahui terkait dengan program PRONA. Nah, program PRONA ini kurang lebih juga terkait dengan pendaftaran tanah ya Pak ya. Nah, apa sih Pak bedanya program PRONA ini dan PTSL itu sendiri Pak? Ya, mungkin secara ininya PRONA itu memang anggaran dari pemerintah pusat ya untuk proyek nasional agraria kepanjangannya. Nah, itu memang subjeknya memang sudah ditetapkan untuk masyarakat yang kurang mampu, jadi dan anggarannya juga terbatas. Ya. Berbeda dengan PTSL Pak ya. PTSL. Artinya PTSL ini lebih ditujukan kepada seluruh masyarakat ya Pak ya, berbeda dengan PRONA itu sendiri. Ya, objeknya adalah seluruh bidang tanah. Objeknya seluruh bidang tanah. Jadi tidak dibedakan yang mana yang masyarakat yang berpunya atau yang kurang mampu, tapi objek bidang tanah yang belum bersertifikat itu sebagai objek untuk PTSL. Kita PTSL kan Pak ya. Jadi artinya seluruh masyarakat yang memiliki objek bidang tanah silakan untuk mengikuti program PTSL ini Pak ya. Dan ini berlaku untuk seluruh masyarakat, tidak mana itu kaya ataupun tidak ya Pak ya. Artinya memang program yang sudah diberikan pemerintah saat ini sudah sangat membantu masyarakat ya Pak ya. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan tadi PTSL itu apa Pak, kemudian ternyata sebelum adanya PTSL ada nih Pak program PRONA dan berbeda dari PTSL ini Pak. Nah, kira-kira nih Pak, setelah adanya program PTSL ini Pak, sudah sejauh mana sih Pak pendaftaran tanah ini meningkat di Kota Tanjung Pinang ini Pak? Ya, pendaftaran tanah di Kota Tanjung Pinang sebenarnya yang melatar belakangi PTSL ini terbit dikarenakan pada saat itu PRONA, anggaran dari pusat itu sangat terbatas. Ya, jadi dari pemerintah pusat menganggarkan setiap tahunnya itu hanya 500.000 bidang tanah untuk seluruh Indonesia. Nah, kita berpikir
seluruh Indonesia ini cukup banyak kabupaten kota. Cukup banyak. Nah, dari 500.000 itu harus dibagi seluruh kabupaten kota. Nah, Kota Tanjung Pinang setiap tahunnya hanya menerima anggaran Prona itu hanya mungkin 100-150 bidang sertifikat. Nah, dengan pada tahun kalau kita hitung, perkiraan bidang tanah di seluruh Indonesia itu ada sekitar 126 juta bidang tanah. 126 juta bidang tanah. Perkiraan bidang. Nah, dari tahun 60 sampai tahun 2016 dengan adanya Corona itu baru terdata 51 juta bidang. Baru 51 juta, artinya belum sampai setengah ya Pak ya? Ya, nah jadi masih ada sisa sebanyak 75 juta bidang tanah yang belum bersertifikat. Nah, apabila menggunakan anggaran hanya 500.000 bidang sertifikat tiap tahunnya, jadi seluruh Indonesia butuh puluhan tahun untuk bersertifikat. Ya, dengan adanya PTSL ini diumumkan pada tahun 2017, itu lebih dipersingkat lagi pensertifikatan seluruh Indonesia dengan jangka waktu 8 tahun, yang 75 juta bidang tanah itu bisa disertifikatkan. Ya, dari dalam kurun waktu puluhan tahun bisa jadi 8 tahun. Nah, itu dengan meningkatkan volume anggarannya. Nah, 75 juta bidang tanah itu terbagi 8 tahun. Pada tahun 2017 itu dianggarkan 5 juta bidang. Jadi perbedaannya hampir 10 kali lipat dari sebelum-sebelumnya. Gitu. Artinya program PTSL ini hadir untuk menjawab kekurangan-kekurangan dari Prona yang sebelumnya ada ya Pak ya, karena tidak keterbatas anggaran dan dengan waktu yang cukup lama juga ya Pak ya untuk Prona, makanya pemerintah menghadirkan program PTSL ini. Luar biasa sekali. Nah, tentunya Pak, untuk program PTSL ini Pak, siapa sih Pak yang menjadi target program PTSL ini sendiri Pak? Ya, adapun targetnya yaitu semua objek pendaftaran tanah tadi ya Pak ya? Ya, di Indonesia tanpa terkecuali. Ya. Baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya, baik juga hak yang sudah ada, kualitasnya juga kita memperbaiki kualitas data pendaftaran tanahnya. Nah, untuk tadi kan Pak, Bapak mengatakan bahwasannya objek PTSL ini seluruh orang yang memiliki objek bidang tanah. Artinya Pak, ketika kita berbicara Kota Tanjung Pinang nih Pak, banyak sekali masyarakat yang memiliki objek tanah. Bahkan ketika beliau tidak tinggal di Tanjung Pinang pun, beliau juga memiliki objek tanahnya gitu Pak ya. Nah, untuk program PTSL ini Pak, karena banyaknya objek tanah dan kelurahan nih Pak, ada 18 kelurahan yang ada di Tanjung Pinang. Apakah untuk seluruh kelurahan ini juga menetapkan program PTSL ini atau ada pengecualian ya Pak kelurahan yang mengikuti program PTSL ini? Ya, baik. Sebagaimana kita ketahui Kota Tanjung Pinang ini ada 4 kecamatan dan 18 kelurahan yang pada tahun ini PTSL tahun 2022 yang tidak ikut dalam PTSL yaitu hanya 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Penyengat dengan Kelurahan Dompa. Nah, di 16 kelurahan sisanya itu kita masuk ke dalam proyek PTSL tahun 2022 ini, dan di antara 16 kelurahan ini ada 2 desa lengkap yang kita akan ajukan dan kita proses, yaitu ada 2 kelurahan di Kelurahan Kampung Bugis dan di Kelurahan Air Raja. Artinya dari 18 kelurahan ada 2 kelurahan yang tidak termasuk dalam program PTSL ya Pak ya? Itu kenapa Pak kira-kira Pak yang tidak masuk program PTSL? Kalau Kelurahan Penyengat itu memang sudah kita lakukan pendataan sebelumnya pada tahun sebelumnya PTSL, dan Dompak juga masih belum, masih ada, mungkin nanti kedepannya ya Pak ya? Kita persiapkan untuk Dompak. Baik, artinya sampai sekarang ini ada 18 kelurahan yang kita fokuskan untuk program PTSL ini sendiri ya Pak ya? Dan ada 16 kelurahan dan ada 2 kelurahan yang sudah hampir lengkap ya Pak ya? Iya, itu menuju desa lengkap. Desa lengkap, artinya untuk pendaftaran tanahnya sudah hampir lengkap ya Pak ya? Iya. Baik Pak. Nah, terkait dengan PTSL ini Pak, bagaimana nih Pak? Kan tadi Bapak mengatakan bahwasannya ada 16 kelurahan yang mendaftarkannya. Tentu banyak sekali pendataan yang masuk ke masyarakat, pendataan yang masuk ke kantong Tanjung Pinang untuk saya Pak. Nah, untuk mengenai ini Pak, apakah ada kemungkinan ketika terjadinya penolakan Pak, dan ketika ada penolakan apa nih Pak, bagaimana nih Pak langkah hukumnya masyarakat untuk mengajukan program ini Pak? Oh ya, baik. Pastinya mungkin di pihak masyarakat ada beberapa ya, kalau misalnya ada yang tertolak atau tidak
merasa puas. Kan? Kalau dari kita sudah mempersiapkan sebuah wadah dalam arti untuk pengaduan. Kemudian kita persiapkan dalam bentuk mungkin bisa surat langsung ke kantor kita, terus juga mungkin kita sudah siapkan media sosial kita juga ada, media sosial dari Instagram, YouTube, juga kan Facebook, dan juga WA. Artinya sampai saat ini Kantor Tanjung Pinang sudah sangat menyiapkan ya Pak ya, terkait dengan penolakan permohonan dan sebagainya macamnya yang dapat diberikan langsung untuk di pelayanan ataupun dapat dilaporkan langsung di Instagram ataupun sosial media lainnya. Yeah. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan program PTSL nih Pak, tentunya program ini ketika pemerintah membuat suatu program ada manfaat yang akan diterima oleh masyarakat ataupun sobat ATR BPN Kantor Tanjung Pinang dimanapun mereka berada. Nah, kira-kira Pak, manfaat PTSL ini Pak, apa sih Pak sebenarnya bagi pemilik rumah atau pemegang objek tanah ini Pak? Ya, yang paling pertama, yang paling pentingnya meningkatkan taraf hidup. Meningkatkan taraf hidup. Ya, dalam arti apabila dia masih memiliki surat tanah yang belum terdaftar, apabila dia mengagunkan ke bank, pinjamannya plafonnya mungkin masih kecil. Ya. Kalau sudah bersertifikat pastinya tingkat plafonnya mungkin peminjaman di bank ini lebih besar. Jadi kan untuk taraf hidup masyarakat bisa meningkat, disebabkan juga tingkat plafonnya juga lebih tinggi, bisa lebih besar lah. Lebih besar lagi Pak ya. Artinya memang untuk ini sendiri ada kepastian hukum ya Pak ya. Pertama ada kepastian hukum yang didapatkan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua tujuannya ialah untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Karena memang ketika pemerintah menerapkan suatu aturan ataupun program tidak luput dari harapannya yaitu untuk kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Gitu, ada satu lagi, meminimalisir sengketa tanah. Meminimalisir sengketa tanah. Karena ketika berbicara terkait dengan tanah ini ngeri sekali ya Pak ya, bahaya sekali gitu karena tanah ini kan memiliki nilai jual yang tinggi ya Pak ya, memiliki nilai jual yang tinggi sehingga sering sekali menjadi sengketa bagi masyarakat yang ada. Inilah hadirnya program PTSL dari pemerintah ini untuk mengurangi sengketa yang ada di masyarakat. Oke, baik Pak. Nah, kira-kira Pak, apa nih Pak harapannya Kantor Tanjung Pinang Pak dengan adanya suatu program PTSL ini Pak? Ya, harapan dari kami masyarakat benar-benar menjaga tanahnya, ya. Menjaga tanahnya, baik sudah bersertifikat tetap dijaga. Dan sertifikat yang kami terbitkan juga tetap dijaga dengan baik. Kenapa? Karena kalau sertifikatnya hilang, panjang lagi prosesnya. Ya, harus disumpah, diumumkan di koran. Jadi panjang prosesnya. Lebih baik sertifikat itu dijaga dengan baik. Gitu kan. Terus juga yang belum memiliki sertifikat secepatnya kami sertifikatkan dengan program ini. Harapan kami juga masyarakat juga bisa bersinergi dengan kami untuk mempercepat program sertifikasi ini supaya berjalan dengan baik dan lancar. Artinya memang harus ada kerjasama, tidak hanya kerjasama dari kita saja Pak ya di dalam kantor, tetapi juga harus ada kerjasama dari seluruh elemen masyarakat ataupun sobat ATR BPN dimanapun kalian berada. Karena memang untuk pensertifikatan ini sangat penting sekali ya Pak ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Oke Pak, nah kita sudah sampai nih Pak di penghujung podcast kita hari ini Pak. Nah kita tadi juga sudah memberitahu sobat ATR BPN terkait dengan pentingnya PTSL begitu ya Pak ya. Apa sih pentingnya PTSL bagi masyarakat, seluruh masyarakat yang ada gitu Pak. Nah boleh dong Pak sedikit closing statement nih Pak dari Bapak, apa Pak kira-kira yang dapat kita tarik kesimpulan dari podcast kita hari ini Pak, silahkan. Oh ya, baik. Mungkin kesimpulannya hanya saya memberikan informasi kepada masyarakat. Siapkan bidang tanahnya, siapkan patoknya supaya kami juga bisa segera mengukur dan mensertifikatkan. Siapkan juga materai sebanyak 3 lembar yang nilai 10.000, dan kami sudah mempersiapkan belangko permohonan, sudah kami siapkan semuanya dan biayanya gratis sampai penerbitan sertifikat. Dari masyarakat hanya mempersiapkan bidang tanahnya, patoknya dengan materai. Jadi sudah dipermudah oleh pemerintah dan sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat juga untuk proses sertifikasi sampai terbit sertifikat.
Pada intinya siapkan segera persyaratannya Pak ya, seperti patok, kemudian materai dan lain sebagainya. Ya, dan jangan lupa surat-suratnya juga dilengkapi dengan data yuridisnya yang lengkap. Oke, karena surat itu yang menandakan diterima tidaknya suatu permohonan PTSL itu Iya, itu sendiri ya Pak. dasar penguasaan. Itu dasar penguasaannya. Benar sekali. Oke, nah tentunya Sobat ATR BPN sudah paham nih dan sudah tahu seberapa penting sih PTSL itu, dan mungkin sekarang sudah makin tergerak hatinya untuk segera mendaftarkan tanahnya dan mengikuti program PTSL tentunya. Nah, Sobat ATR BPN Kata Tanjung Pinang dimanapun kalian berada, itu tadi podcast kita hari ini dengan tema mau sertifikat gratis, ikuti PTSL dong. Nah, ikutin terus program PTSL kita di episode selanjutnya yang tak kalah serunya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.